Kesembuhan dimulai di mulut Anda. Apa yang Anda lakukan ketika dokter Anda menuliskan surat keterangan kematian Anda sementara Anda masih bernafas? Apakah ada harapan ketika para dokter mengatakan hidup Anda di bumi hampir berakhir? Stan Nilsson, seorang misionaris Swedia di India, menceritakan kisah nyata ini. Ketika saya masih muda, saya sakit parah. Menguping perkataan dokter kepada ibu saya, "Kau tidak perlu menghubungi saya untuk menuliskan surat keterangan kematian Stan. Saya akan menuliskannya sekarang." Ketika saya mendengar itu, saya menyatakan dengan tegas, "Saya tidak mau mati. Saya mau menjadi misionaris di India." Saya mengutip firman, "Hidup dan mati dikuasai lidah." Amsal 18 ayat 21. Keesokan paginya, saya beranjak dari tempat tidur dan segera menjadi wujud manifestasi kesehatan yang real. Jadi, kunci untuk melepaskan iman Stan adalah proklamasi yang keluar dari mulutnya. Dalam pencarian kesembuhan, benar-benar membantu jika Anda memiliki sebuah tujuan dalam hidup untuk menjadi sehat dan memuliakan Allah. Stan benar-benar melihat sebuah tujuan. Saya mau menjadi seorang misionaris di India. Ingat, kuasa tak terbatas dilepaskan ketika Anda mengucapkan perkataan iman yang memberi kehidupan. Tidak peduli apa yang sedang Anda alami, ada kuasa yang mengubah hidup dalam perkataan firman Tuhan. Ketika Anda membuat deklarasi yang berani dari firman Tuhan, Anda sedang berbicara dengan otoritas dan kuasa yang paling tinggi di alam semesta. Mulailah berbicara sekarang dan bersiaplah untuk mengalami kuasa kesembuhan, bahkan pemulihan di setiap aspek kehidupan Anda. Ketika Anda memperkatakan firman Tuhan, Roh Kudus membantu Anda untuk tetap kuat dan tenang, bahkan di hadapan tantangan dan kesulitan yang paling berat sekalipun. Memperkatakan firman dengan kepercayaan iman akan memampukan Anda untuk menggenapi rencana dan tujuan Allah bagi hidup Anda, sama seperti halnya Stan. Alkitab berkata bahwa menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 37. Jagalah bibir Anda dengan memperkatakan janji-janji Allah atas hidup Anda dan hidup orang lain. Mulailah setiap hari dengan menyatakan, "Tuhan adalah benteng hidupku." Mazmur 27 ayat 1. Nyatakanlah bahwa Anda sembuh, Anda sehat, Anda utuh, Anda bahagia, Anda diberkati, Anda diurapi. Ketika Anda menerima laporan yang buruk, jangan pernah goyah. Pilihlah untuk mempercayai laporan baik dari firman Tuhan. Saya mengagumi kesaksian Stan Nilsson. Tidak peduli laporan dokter, Stan berani mengucapkan kata-kata iman yang menghasilkan kesembuhan. Kata-kata imannya menang di atas segala laporan medis dan fakta jasmaniahnya. Stan tidak menyangkal keberadaan penyakit. Sebaliknya, dia hanya menolak hak iblis, hak penyakit untuk membuat dia mengalami kematian dini. Perkataan Anda memiliki kuasa. Tuhan berfirman, maka alam semesta ada dan tercipta. Anda diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Hati-hati dengan perkataan Anda. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Markus 11 ayat 23. Karena Yesus mengatakan agar kita melakukannya, dan karena Anda taat kepada perintah-perintah Tuhan Yesus,
Mulailah berkata-kata kepada gunung persoalan di hidup Anda, kepada penyakit, kepada kemiskinan, kepada persoalan keluarga, dan semua tantangan hidup akan menyingkir. Gunung hari ini adalah kesaksian di hari esok. Tidak peduli betapa besarnya gunung tersebut atau sudah berapa lama dia bercokol mengganggu hidup Anda. Anda bisa berkemenangan atas gunung-gunung di hidup Anda jika saja Anda mau berkata-kata untuk melawannya. Seperti Stan yang mengucapkan perkataan kehidupan dan kesembuhan, bukannya perkataan keluh kesah dan kematian. Anda bisa penuh kekuatan, semangat, dan vitalitas hidup Kristus yang berlimpah-limpah. Dan semua dimulai dari perkataan iman yang terus-menerus dengan bertekun. Tuhan Yesus memberkati.